Pernahkah kamu mengalami kejadian aneh di rumahmu? Atau melihat sosok asing yang bikin bulu kuduk kamu merinding? Kamu takut, tapi kamu gak tahu harus cerita ke siapa. Rumahku menyimpan banyak rahasia. Sebagian menguap dan menyebar ke desa-desa dari mulut ke mulut. Aku di rumah sendirian hari ini. Tiba-tiba, suara tangisan itu semakin kencang. Hampir setiap malam. Tersimpan rapat sebagai trauma. Mungkin tak semua melihat. Mereka sungguh ada di tengah-tengah kita. Perjanjian dengan setan. Bener sih, bisnis orang tuaku sukses sekali. Tapi berakibat fatal. Akhir-akhir ini, ibuku seringkali mengeluh sakit dan berulang kali periksa ke dokter. Katanya sih asma, tapi tubuh ibuku semakin kurus setiap harinya. Di sudut kamar samping ibuku, terdapat ruangan kecil dan gelap. Setiap malam, ruangan itu terkunci. Ibuku masuk sendiri dan menaruh bunga yang diisi air di dalam gelas dan membuang setiap paginya. Setiap malam Jumat, ibuku melakukannya. Aku penasaran. Diam-diam, aku memasuki ruangan itu. Sesaat setelah aku memegang gagang pintu kamar itu, tiba-tiba ada yang menepuk punggungku. "Jangan sembarangan, sana kembali ke kamar," kata ibuku. "Ini apa sih, Bu? Kok tiap malam ibu ke ruangan ini? Dari dulu aku selalu gak boleh masuk." Tanpa menjawab pertanyaanku, ibuku menarikku dan memintaku ke kamar. Di kamar, aku memandangi lukisan tempo dulu. Berkonde klasik, memakai kebaya warna emas, mirip nyai-nyai di zaman Belanda. Tiba-tiba, firasatku, mata lukisan itu berkedip. Aku terus memandanginya, dan hanya pikiranku saja. Aku mencoba memejamkan mataku dan hendak tidur. Saat mataku terpejam, nafasku merasa begitu sesak, seolah-olah lukisan itu hidup dan menghampiriku. Seolah ingin membunuhku, mencekik leherku. Seram sekali. Aku bacakan doa-doa agar aku bisa kembali bangun. Hampir 30 menit aku merasakan seperti tercekik, tak bisa bangun dari tidurku. Lalu, aku terbangun dan langsung menuju kamar ibuku. Kebetulan, ayah tidak ada di rumah hari ini. "Bu, aku hampir mati. Kenapa rumah ini begitu menyeramkan? Setiap malam aku selalu dihantui seorang nenek-nenek berkonde yang ingin membunuhku.
Persis seperti yang ada di lukisan itu. Buang aja, Bu. Aku takut. Aku mengadu pada ibuku. Lalu, mungkin sudah saatnya ibuku menceritakan jika dulu pernah melakukan perjanjian dengan setan. Dan aku adalah tumbalnya. Dulu ibuku kesulitan ekonomi dan selalu dihina orang-orang. Kemudian dia melakukan perjanjian dengan setan sehingga bisa sekaya sekarang. Dan lukisan di kamarku adalah arwah yang selama ini diberi sesaji oleh ibuku. Dan di saat usiaku 18 tahun, aku akan dibunuh olehnya. Ibuku merahasiakan ini dariku. Kenapa ibu tega melakukan itu? Jadi, selama ini aku sedang diincar. Pantas saja. Setiap kali hendak tidur, aku seperti dikejar-kejar hantu dalam mimpiku. Namun ibuku tak rela. Dia akan melakukan segala cara agar aku tak jadi tumbalnya. Makanya setiap malam Jumat, ibuku memberikan darah ayam hitam untuk setan itu. Ibuku menyesal dan ingin mengakhiri semuanya. Namun tak tahu bagaimana caranya agar lepas dari setan-setan itu. Badan ibuku semakin kurus, seolah-olah digerogoti darahnya setiap malam. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian, ada suara pintu terbuka. Dan muncullah sesosok nenek-nenek berkonde menghampiriku. Lastri, serahkan anakmu sekarang. Sudah saatnya dia menjadi milikku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Baik, Nyai. Beri aku waktu lagi. Ibuku segera menyuruhku pergi. Karena takut, aku sembunyi di belakang pintu. Aku tak berani melihatnya. Dan aku mendengar suara teriakan ibuku seolah-olah tersiksa kesakitan dan menjerit. Kuberanikan membuka mata dan keluar dari persembunyianku. Ibuku mendorongku hingga aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku mengajak ibuku ke orang pintar untuk menghilangkan setan-setan itu. Namun ibuku menolaknya. Ibuku masih seperti biasa dan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku melihat ibuku semakin pucat. Aku juga melihat ada tanda bekas gigitan di bahunya. Diam-diam, aku pergi ke seorang ustadz sendirian. Aku meminta bantuannya agar ibuku terbebas dari setan-setan itu.
Lalu aku diberikan air yang sudah dibacakan doa. Aku kembali pulang dan memberikan air itu untuk ibuku. Namun, tiba-tiba ibuku menjerit. Tubuhnya menggigil. Ku telepon ayahku untuk pulang dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku melihat sesosok hitam besar yang mengikutiku. Lalu aku bertemu seorang laki-laki yang selalu melihat ibuku dengan tatapan tajam. Dia terus melihatku. Di saat ibuku diperiksa, laki-laki itu menghampiriku. "Sakit apa, Dek, ibunya?" tanya dia. Ku jawab, "Sakit asma, Pak." Laki-laki itu berkata, "Sepertinya ibumu bukan sakit asma, Dek. Di badan ibumu ada sesosok arwah yang mengikutinya." Sepertinya ibumu pernah mengikuti ilmu hitam atau perjanjian dengan setan. Dengan wajah yang kaget, aku berkata, "Dari mana Bapak tahu?" Lalu aku menceritakan kejadian-kejadian aneh yang kualami. Laki-laki itu memintaku membersihkan semua perkakas ritual ibuku jika ingin selamat, termasuk lukisan itu. Segera aku membawa bapak itu ke rumahku untuk bisa membersihkan semua kesesatan ini. Sesampai di rumah, ku buka kamar rahasia itu dan benar saja, terdapat percikan-percikan darah, dan ruangan itu begitu gelap dan menyeramkan. Ketika aku membongkar semua sesajian yang diberikan ibuku, lagi-lagi badanku terasa berat, terasa tercekik dan hampir mati. Terdengar suara, "Kamu adalah tumbalku. Aku akan membunuhmu. Kamu adalah milikku." Aku melawan semua sekuat tenaga dan bapak tadilah yang menyelamatkan aku. Setelah melakukan pembersihan rumah, bahkan lukisan itu juga aku bakar dan semua hangus terbakar. Tiba-tiba aku ditelepon ayahku kalau ibuku telah meninggal. Aku menangis jadi-jadinya. Aku telah gagal menyelamatkan ibuku. Seorang laki-laki itu menasihatiku. Jika ini adalah resiko dari perjanjian setan, akan ada yang terbunuh, dan ibumu memilih dirinya yang menjadikan tumbal. Perjanjian setan yang dilakukan ibuku dulu berakibat fatal pada keluargaku. Yang awalnya akan dijadikan tumbal, malah beralih menjadi nyawa ibuku tumbalnya. Rumahku masih tetap sama, gelap dan menyeramkan. Aku dan ayahku memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ibu.